Shalom, shalom semuanya. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat siang. Gimana kabarnya saudara-saudara sekalian? Sehat bukan? Sehat, puji Tuhan. Sehat, Ya. puji Tuhan. Ya, itu yang kita harapkan. Untuk teman-teman kita yang sedang sakit, kita doakan supaya cepat sembuh, supaya kita bisa bergabung dengan kita. Dan untuk teman-teman yang sibuk yang lain, kita doakan supaya agar tercerahkan oleh kuasa Roh Kudus. Dan kita mulai ibadah kita minggu hari ini, kita mulai dengan lagu pembuka, yaitu nyanyikanlah nyanyian baru KB 7. Ibadah hari ini berlangsung karena pertolongan Tuhan, pencipta langit dan bumi. Salam bagi saudara yang beribadah dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Dan tibalah kita untuk selama seminggu ini kita telah banyak melakukan dosa mungkin yang disengaja atau tidak sengaja. Marilah kita merenungkan dosa-dosa kita yang telah kita perbuat. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hingga pada hari ini ya Tuhan. Kami tahu kami banyak melakukan kesalahan di sepanjang hidup kami. Kami banyak melakukan kesalahan maupun yang sengaja maupun tidak sengaja ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon hapuskanlah dosa kami supaya dosa-dosa kami itu tidak menjadi penghalang atas berkat-berkat yang akan Engkau berikan kepada kami ke depannya ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita menyanyikan lagu pengakuan dosa yang terambil dari Kidung Jemaat 467, Tuanku bila hati kawanku terluka. Setelah kita mengakui dosa-dosa dan kesalahan kita, tentunya hati kita dipenuhi dengan rasa damai dan sukacita. Marilah kita membagikan rasa damai tersebut kepada rekan-rekan saudara kita sekalian. Salam damai semuanya. Salam damai. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan
tibalah kita masuk ke dalam inti ibadah kita, yaitu kita akan mendengar khotbah yang akan dibawakan oleh Pendeta Hendra, Bapak Pendeta Hendra. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita buka semua apa yang tertutup atau yang masih terganjal di hati kita. Mari kita dengarkan khotbah yang nanti yang bertemakan Menara Gading. Dan sebelum kita memulai masuk inti ibadah kita, marilah kita mendengarkan lagu yaitu lagu maaf bentar ya. Lagu PKJ 255, Firman-Mu kupegang selalu. Mari saudara kita berdoa, memohon penyertaan Roh Kudus untuk kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Atas waktu yang Tuhan berikan untuk kami dapat beribadah, pada saat ini kami bersyukur pada Tuhan. Terima kasih untuk kemampuan kami untuk memberikan waktu dalam peribadatan hari ini. Ya Roh Kudus, kuasailah setiap kami saat kami akan membaca dan belajar dari firman Tuhan. Biarlah setiap kami diberkati dan apa yang kami rindukan seturut jalan Tuhan. Sehingga kami boleh hidup dalam firman-Mu, menjadi orang-orang yang peduli dengan yang lain, memuliakan nama Tuhan. Dalam Kristus kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Dalam Kristus, amin. Bacaan firman hari ini, kita akan membaca bersama dari satu bagian Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, dari 1 Korintus 11 ayat yang ke-17 sampai dengan 22. Mari kita membuka Alkitab kita, saudara. Satu Korintus 17 ayatnya ayat 1 Korintus 11 ayatnya yang ke-17 sampai dengan 22. Saya akan bacakan buat kita semua, saudara. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Ayat 17. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu. Dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan. Supaya nyata, nanti siapakah ya di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan
orang-orang yang tidak mempunyai makanan. Apakah yang kukatakan kepada kamu memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Inilah penggalan dari surat Rasul Paulus, firman Tuhan, yang berbahagialah setiap kita yang membaca dan memelihara firman Allah dalam hidup. Haleluya. Sudah hari ini kita bersama-sama bersyukur karena kita boleh diberikan kesempatan untuk beribadah. Dan hari ini adalah hari Minggu biasa dalam kalender gerejawi. Setelah kita bersama-sama menjalani setiap bagian dari dua lingkar besar dalam liturgi gereja. Yang pertama adalah lingkaran Natal dari kelahiran Tuhan Yesus sampai dengan ia dimuliakan dalam Minggu Transfigurasi. Dan dia menjadi dimuliakan sebagai Raja. Dan yang berikut adalah lingkaran Paskah, ketika kita mengawali dengan Rabu Abu, 40 hari menjelang, sampai dengan kita Paskah, dan setelah itu 50 hari, sampai dengan Pentakosta, dan hari ini adalah hari perayaan, kira-kira begitu ya, perayaan setiap umat percaya yang disapa oleh Roh Kudus. Dan dalam hari-hari ini, kita melihat bagaimana hidup orang-orang yang percaya kepada Kristus, jemaat mula-mula dalam penyertaan Roh Kudus. Dan salah satunya adalah apa yang kita baca dalam bacaan firman Tuhan hari ini tentang kehidupan jemaat di Korintus. Seperti yang mungkin rekan-rekan ketahui bahwa cara hidup jemaat mula-mula sangat guyup sekali. Mereka beribadah, berkumpul, belajar, dan juga membawa makanan. Saya pikir membawa makanan itu menjadi banyak sekali juga dilakukan oleh jemaat pada saat ini. Sudah bicara soal makanan, sekarang lagi heboh banget ya soal makanan yang satu ini, rekan-rekan ya. Mungkin di antara teman-teman juga adalah ARMY, dan teman-teman pasti juga mungkin memburu BTS meal ini yang katanya harganya udah nggak wajar, dan banyak sekali yang sangat-sangat pengen tahu juga ya apa sih isinya dan rasa dari saus cabai manis ini, dan juga saus apa nyebutnya nih ya, kajun ya. Nah, ini menjadi heboh banget ya. Sebenarnya Häagen-Dazs juga punya ya edisi yang juga dikhususkan untuk para penggemar dari BTS ini, tetapi nggak seheboh dari apa yang ada di McDonald ya. Apalagi kalau yang satu ini pasti ini nggak begitu heboh ya. Selain juga bungkusnya nggak begitu menarik, walaupun ini adalah BTS. Saudara bicara soal makanan. Sekali lagi jemaat Tuhan pada saat itu hidup dalam pola yang sangat-sangat guyup, dan keguyupan itu dalam 1 Korintus 11 disebutkan dengan pola makan bersama. Nah, sayangnya kalau kita online ini kita nggak bisa makan bersama, tapi ketika onsite pasti teman-teman masih punya kenangan makan bersama di gereja atau di gedung sebelah gereja, dan atau di banyak sekali aktivitas-aktivitas persekutuan rumah tangga atau camp, retreat, dan lain-lain yang kita makan bersama. Nah, ada sesuatu yang terjadi dalam teks firman Tuhan yang kita renungkan pada saat ini dalam situasi makan jemaat di Korintus yang dikritik oleh Rasul Paulus. Mari kita melihat langsung saja ayat yang ke-17, saudara. Disebutkan pada ayat 17, kalau kita memperhatikan ayat 17, dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu. Artinya ada banyak sekali hal-hal yang lain yang Rasul Paulus sebutkan sebagai kebaikan dari jemaat ini. Dan Paulus memujinya dengan luar biasa. Tapi bagian ini Paulus nggak bisa memujinya, katanya begitu. Kenapa? Pertama, hal-hal yang dipuji oleh Rasul Paulus adalah pola mereka beribadah, kerinduan mereka berkumpul itu patut dipuji. Kenapa nggak banyak jemaat yang mau berkumpul, tapi ini jemaat yang rindu berkumpul. Nah, tapi dalam perkumpulan itu ada sesuatu yang masalah. Maka disebutkan pada ayat yang ke-17 di situ, bahwa pertemuan-pertemuanmu, disebutkan pada ayat 17, pertemuan-pertemuanmu itu menimbulkan sedikit ada masalah nih ya. Ada malah, tidak mendatangkan kebaikan. Jadi pertemuannya bagus, tapi isinya tidak mendatangkan kebaikan, malah mendatangkan keburukan. Apa yang terjadi, saudara? Mari kita melihatnya. Ternyata dalam jemaat itu ada banyak sekali potensi perpecahan, dan salah satunya justru pertemuan ibadah. Pertemuan ibadah yang harusnya kumpul guyup, malah kita mengalami sebuah perpecahan. Tapi Rasul Paulus mengatakan
bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, nggak apa-apa kalau memang itu harus ada perpecahan. Kenapa? Kata Rasul Paulus pada ayat 19 ya, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Siapakah di antara kamu yang tahan uji. Jadi ini perpecahan yang menurut Rasul Paulus, nggak apa-apa deh ya. Supaya mereka terbukti nih siapa-siapa yang baik, siapa-siapa yang rasanya memang adalah orang-orang yang layak untuk disebut sebagai orang-orang yang hidup di dalam Tuhan ya. Terus saudara, saya pikir kalau soal makan-makan, soal berkumpul ini kita juga punya kecenderungan seperti Jemaat Korintus ya. Harusnya kita kan kumpul, tapi justru malah dalam perkumpulan kita malah mungkin aja jadi berpotensi perpecahan ya. Kalau jarang ketemu kita rindu, tapi ketika bertemu malah sikut-sikutan ya. Itu mungkin bisa terjadi dalam kehidupan persekutuan kita. Dan Jemaat Korintus ngalamin situasi itu. Ditambah dengan sesuatu yang sangat krusial yang Paulus kritik pada bagian kita ini. Yuk kita lihat ya. Yang berikutnya pada ayatnya yang ke-20 dan 21. Disebutkan dalam bacaan kita, ternyata perpecahan itu memang sangat-sangat kental. Kalau teman-teman membaca 1 Korintus, 2 Korintus, di situ banyak sekali bahasan Paulus soal perpecahan. Kelompok Apolos, kelompok Paulus, kelompok Petrus, itu saling pecah ya, jemaat-jemaatnya pecah. Pada sisi yang lain itu artinya sebenarnya jemaat di Korintus bertumbuh luar biasa. Dan pada teks firman Tuhan disebutkan, mereka kumpul, tapi kumpul bukan untuk makan perjamuan Tuhan. Kenapa? Karena mereka kumpul membawa makanannya, lalu memakan sendiri makanan yang dia bawa itu, sampai yang lain mabuk, tapi yang lain nggak kebagian makanan. Teman-teman, dalam tradisi pada saat itu, orang-orang seperti halnya juga hari ini, kita bawa makanan ya, sajikan bersama, siapa-siapa dari rumah bawa makan bersama. Itu supportnya jemaat pada saat itu. Kenapa? Karena tradisi dari Yerusalem, ketika Pentakosta, banyak orang-orang dari diaspora datang ke Yerusalem dan mereka semua nggak punya rumah karena jauh-jauh merantaunya. Maka ketika mereka dibaptis, mereka menjadi persekutuan yang kuat, jadi satu dan saling topang, bawa makanan, saling mendukung satu dengan yang lain. Dan itu terus hidup sampai dengan jemaat di Korintus juga menghidupi itu. Tapi problemnya adalah karena makan bersama, maka biasanya itu ya kayak kita juga sih kalau kondangan, kalau di mana ya kita kalau makan terus kumpul, berdiri beberapa orang, kumpul-kumpul atau pakai meja, kumpul-kumpul di satu tempat. Nah, kumpul-kumpulnya itu menjadi sebuah tradisi baru, tapi isinya setiap kelompok-kelompok itu adalah kelompok-kelompok sejenis saja. Yang kaya mau kaya semua gitu ya, orang-orang tertentu semua yang memberikan kenyamanan, mungkin juga ada relasi interaksi bisnis di dalam perbincangan itu ya. Jadi ini yang dikritik Rasul Paulus. Kenapa? Karena perjamuan mereka bukan perjamuan Tuhan. Pada ayat 20 disebutkan bahwa apa yang mereka lakukan bukan perjamuan Tuhan. Kenapa? Karena dalam pertemuan perjamuan Tuhan, setiap orang harus diterima. Setiap orang harus mendapatkan berkat yang sama. Justru ada ruang untuk memberi, bukan hanya untuk menerimanya. Tapi dalam teks firman Tuhan disebutkan tidak terjadi pada jemaat ini. Bahkan Rasul Paulus lalu mengkritik dengan tajam pada bagian ayat yang ke-20. Apakah kamu tidak punya rumah sendiri untuk makan dan minum? Ataukah maukah kamu menghinakan jemaat Allah dengan memalukan yang tidak bawa apa-apa, tidak mempunyai apa-apa? So, ini kritik keras sekali ya bagi jemaat di tempat itu. Ternyata di antara jemaat itu ada tuan, ada hamba. Biasanya tuan itu datang ke persekutuan yang cepat. Kenapa? Karena semua sudah disiapin oleh hambanya. Dan mereka pergi ke persekutuan itu dan menjanjikan makanan dan ngobrol deh sama sesama tuan. Para hamba datang terlambat. Kenapa? Karena mereka harus merapikan rumah, pekerjaan-pekerjaan rutin sebelum mereka datang ke persekutuan itu. Dan mereka nggak bisa berkumpul bersama dengan para tuan-tuan. Dan itu menjadi kritik yang luar biasa dari Rasul Paulus. Saudara, tema hari ini adalah Menara Gading. Menara Gading ini adalah sebuah kiasan ya, yang merujuk pada sikap
yang terus mendasarkan segala sesuatu pada kenyamanan dan kepentingan. Jadi kalau membangun Menara Gading itu maksudnya membangun kenyamanan dirinya. Membangun kepentingan dirinya terfasilitasi. Nah, orang-orang Korintus ternyata nampaknya persekutuan, tapi sebenarnya mereka berada dalam sebuah persekutuan demi kenyamanan dirinya. Kalau nggak cocok dia cabut. Kalau ini kelompok yang nggak baik dia malas persekutuan ya. Jadi ini memang persekutuan yang dibangun untuk kenyamanan diri dan ini menjadi problem. Teman-teman, ternyata dalam sikap hidup kita ada banyak sekali sikap kita membangun Menara Gading tanpa sadar. Kita membangun Menara Gading yang membuat kita sebenarnya lalu melakukan banyak sekali hal-hal yang nggak tepat, hal-hal yang buruk, hal-hal yang sebenarnya melukai. Kira-kira menurut teman-teman apa ya? Boleh nggak berbagi teman-teman? Ada yang mau berbagi kira-kira Menara Gading yang sering muncul dalam sikap membangun Menara Gading maksud saya. Sering muncul dalam hidup kita tuh apa tuh? Ya, ada yang mau berbagi ya, saudara-saudara? Silakan. Wah, udah dibuka mic nih ya. Tapi seru banget kayaknya. Oke ya, teman-teman, dalam hidup kita banyak sekali sikap sebenarnya kita seperti orang-orang yang membangun Menara Gading ya. Jadi ada banyak sekali sikap, misalnya seperti pertama kita seringkali tanpa sadar malas menyapa orang lain. Kenapa? Ngapain lah nyapa dia lah, dia juga bukan siapa-siapa begitu ya. Atau ya kan dia bisa kan nyapa gue duluan begitu, kenapa harus gue yang mulai gitu. Itu soal kenyamanan, saudara. Kita tanpa sadar membangun itu karena ngapain repot-repot, nggak nyaman buat gua begitu. Dan itu sesuatu yang sepele yang menjadi akar sebenarnya kita seperti sedang membangun kenyamanan diri, membangun Menara Gading kita. Hal lainnya misalnya, teman-teman ya, kita nggak peduli pada orang di luar kelompok kita ya. Nggak peduli mereka yang kesusahan selama dia nggak ada urusan sama gua, ngapain gua peduliin sama mereka ya. Itu sikap kita. Bisa terjadi juga di gereja ya. Nah, seberapa banyak para penatua, seberapa banyak para pengurus komisi remaja, komisi pemuda ya, yang kita melawat karena memang ya tugas kita gitu ya. Ya karena kebetulan aja kita nih pengurus ya, kita ini penatua, jadi ya tugasnya ngelawat, ya ngelawat gitu. Tapi kalau udah bebas tugas kita mengatakan itu kan bukan tugas saya. Ya. Mungkin kita hidup dalam situasi kenyamanan, walaupun ruangnya itu ruang pelayanan. Ya. Bagi saya contoh yang lain adalah ketika kita mengejar kenyamanan dalam sebuah persekutuan, bukan pertumbuhan diri. Nggak jarang jemaat warga gereja berpindah ke gereja yang lain. Kenapa? Karena dia merasa ya gereja ini nggak ngasih apa-apa ke saya. Gereja ini nggak memberi kenyamanan. Saya nggak nyaman di tempat ini. Lalu dia memilih ke tempat lain yang merasa ini nyaman di sini ya. Kalau alasannya pertumbuhan diri menurut saya masih bisa diterima. Tapi kalau soal nyaman, nggak nyaman, menurut saya itu kekonyolan. Ya. Saya teringat dengan satu bahasan yang ditulis dalam sebuah buku oleh Stephen Matthew. Stephen Matthew membahas soal pernikahan sebenarnya. Dia ngomong soal marriage itu covenant atau convenient. Kalau saudara-saudara yang suka cari diskonan pasti kan senang banget kalau ketemu convenience store kan. Itu toko yang ramah, toko yang nyaman di kantong, barangnya bagus dan kita mau ambil itu ya. Nah, persekutuan, relasi kita juga sering kali dalam situasi serupa ya, teman-teman. Situasi di mana kita seringkali dalam posisi kita mencari kenyamanan, bukan sebuah pertumbuhan. Kalau covenant merujuk pada Kristus yang juga memberi perjanjiannya kepada kita, rasanya persekutuan juga harus begitu. Hidup beriman kita harus begitu. Kalau kita mengatakan bahwa persekutuan ini adalah ruang saya mendapatkan
Seberapa banyak pelayanan ini menghormati saya, seberapa banyak saya diterima, seberapa banyak saya bisa bertumbuh dalam firman Tuhan di persekutuan ini. Mungkin kita harus cek itu convenient atau covenant. Karena covenant memberikan ruang semangat pada setiap anggota persekutuan untuk memberi seperti Kristus memberi. Kalau teman-teman masih merasa persekutuannya teman-teman, gereja teman-teman, kebaktian ini adalah ruang di mana teman-teman nyaman, ya, bukan berkorban memberi diri. Jangan-jangan teman-teman memposisikan gereja, memposisikan persekutuan adalah soal persekutuan yang convenient. Ya. Dan ini menjadi harus dikritisi. Ketika kita berselisih dalam sebuah persekutuan, kita memandang ini udah gak nyaman lagi, gak menguntungkan, atau bahkan membahayakan saya, menyudutkan saya. Bahkan rekan kita gak mau melepaskan pengampunan. Jangan-jangan kita memposisikan persekutuan kita bukan covenant. Dan sebuah persekutuan covenant pasti tanpa syarat. Semua yang dilakukan oleh Kristus, yang terlihat sekali dalam apa yang saya berikan tanda merah ini, gambar merah berbanding dengan warna yang coklat ini, teman-teman, ini menunjukkan bahwa kita mau membangun kehidupan persekutuan kita bukan menjadi menara gading. Karena ketika membangun persekutuan, membangun pelayanan, membangun kehidupan rohani berdasar pada pola membangun menara gading, kita akan lari ke convenient relationship, di mana kita berharap mendapat nyaman, cocok, teman-temannya oke. Ketika teman-temannya udah nggak oke, cabut dari persekutuan, nggak akan terlibat lagi. Kita harus mau bertumbuh, bahkan konflik sekalipun adalah ruang kita bertumbuh. Karena kita tahu bahwa setiap apa yang kita lakukan menghasilkan sebuah pertumbuhan di dalam Tuhan. Menutup bagian ini saya mengingat dengan apa yang Kristus sendiri lakukan, teman-teman. Dia menyapa setiap orang termasuk orang yang disingkirkan, yaitu perempuan Samaria. Dan dalam teks firman Tuhan, kisah tentang perempuan Samaria di sumur memperlihatkan betapa perempuan ini sangat buruk, tidak dianggap oleh masyarakat, tapi Kristus menyapanya. Kristus menyapa setiap orang. Orang yang sakit pendarahan, orang anak kecil, orang-orang yang tidak dianggap, Kristus menyapanya. Kenapa? Karena Kristus melayani bukan untuk kenyamanan dirinya, tapi untuk sebuah covenant, sebuah perjanjian besar. Teman-teman, hari ini kita belajar untuk mau memberi diri, bukan hanya sekedar membangun menara gading. Mulailah sapa teman-teman yang lain. Mulailah say hello dengan mereka yang mungkin lama kita nggak say hello. Satpam yang kita setiap hari lewat di depan posnya. Berhenti sejenak, tanyain, apa kabar Pak hari ini? Ya, sapaan yang mungkin rutin, tapi jikalau kita lakukan dari hati, pasti sampai ke hati juga. Kita juga sapa, mungkin tukang sampah yang setiap hari harus bekerja. Kalau kita enak-enakan bisa di rumah, mereka harus angkutin tuh, entah itu sampah, bekas masker, atau bahkan juga hal-hal medis yang mungkin saja bisa membahayakan dia, tapi dia harus melakukannya. Sapa deh, ambil waktu sejenak, kalau waktunya dia ngambil, datang ke depan rumah dan say hello. Saya pikir itu bagian cara kita bisa melakukan sapaan Tuhan pada mereka. Semoga apa yang kita bisa dengar bersama, renungkan pada hari ini, membuat kita mau bangun sebuah kepedulian dengan yang lain. Amin. Mari kita bersatu dengan sejenak. Pengakuan iman rasuli. Baik, teman-teman, mari dengan sikap sempurna mengingat janji baptisan kita, mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, kita akan bersama-sama diundang untuk masuk ke perjamuan kudus Tuhan pada 4 Juli 2021. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri bersama-sama. Mari kita ambil waktu hati, kita tujukan kepada pemeriksaan diri. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya yang dahulu mengalami kehadirannya. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya kepada keselamatan dunia. Sejak ia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di sorga. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus? Untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membarui hidup saudara. Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan saudara? Mari kita merenungkannya, saudara. Yang kedua, saudara. Pada perjamuan malam terakhir ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima Kristus dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Mari kita merenungkannya. Apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara dalam hidup bermasyarakat, berjemaat, dalam keluarga, dan pekerjaan saudara? Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Mari kita merenungkannya. Yang ketiga, ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Mari kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus, saudara mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama saudara? Apakah saudara menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama saudara? Sudahkah saudara menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan saudara? Sudahkah saudara menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi ini? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus sedunia pada Minggu 4 Juli 2021 yang akan datang. Mari kita bersatu hati, kita berdoa bersama, saudara. Kami sungguh bersyukur untuk kebaikan Tuhan sehingga kami boleh bersama-sama beribadah. Bahkan ada waktu untuk kami memeriksa diri sebelum kami datang memenuhi undangan Tuhan dalam perjamuan kudus. Kami hari ini berdoa menopang saudara-saudara kami yang sedang sakit, mereka yang dalam situasi kritis atau sakit biasa. Kiranya kesempatan ini membuat mereka juga mengalami kasih Tuhan yang dahsyat. Tuhan pulihkan mereka.
untuk mereka yang telah selesai dalam masa-masa ujian di sekolah maupun juga beberapa tahap hidup mereka. Kami bersyukur bersama dengan mereka seraya juga memohon hasil dari semuanya itu baik adanya. Untuk mereka yang sedang mencari pekerjaan dalam perintisan usaha, mungkin dalam kebimbangan memilih sekolah atau dalam situasi pencarian lain. Tuhan kiranya berkati para kaum muda memilih dalam jalan Tuhan, punya kepekaan untuk mendengar suara Tuhan, yang Tuhan suarakan melalui orang tua, teman, melalui sumber-sumber lain. Tuhan berkatilah setiap kami. Akhirnya kami serahkan negeri ini, gereja Tuhan, sekolah, kantor, tempat usaha, pekerjaan kami. Agar melalui tempat-tempat ini, Tuhan dimuliakan. Dan dalam masa pandemi ini kami boleh merasakan terus kasih setia Tuhan. Berikanlah kemampuan pada kami, ya Roh Kudus, untuk menjadi orang-orang yang peduli seperti Engkau peduli pada kami. Inilah doa kami yang kami naikkan kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus. Amin. Mari kita mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan melalui persembahan. Nas persembahan terambil dari 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-14, mengatakan demikian, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Mari kita bawa persembahan kita ke dalam doa. Tak terkira Tuhan, berkat dan anugerah yang telah Kau curahkan pada kami. Dan juga segala pertolongan Tuhan, sehingga pada saat ini kami dapat menyerahkan dan menyampaikan persembahan kami ke hadapan-Mu. Berkatilah gereja-Mu untuk dapat mengolah persembahan ini, sehingga nama-Mu lah saja yang dipermuliakan kini dan selamanya. Inilah doa kami Tuhan, yang kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Amin. Nah, sekarang kita telah sampai pada penghujung ibadah kita. Marilah kita merenungkan dan menerapkan setiap firman yang disampaikan oleh Pendeta Hendra, yaitu tentang kita harus memberi ruang kepada sesama. Kita jangan mencari kenyamanan di dalam suatu kelompok. Marilah kita saling berbagi kasih. Marilah kita sebarkan ke rekan-rekan saudara kita, atau keluarga, atau teman-teman kita yang lainnya. Marilah
marilah kita mengutus diri kita untuk semuanya, untuk kebaikan. Dan untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, kita akan menyanyikan lagu pengutusan, yaitu Kecaplah dan Lihatlah. Teman-teman, lanjutkanlah kehidupan saudara-saudara masing-masing dan teruslah lakukan dengan menjalankan seluruh perintah Tuhan. Setiap kita diajak untuk peduli terhadap sesama kita, bukan hanya sekedar membangun menara gading kenyamanan diri kita. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah setiap saudara dimanapun saudara berada. Diberkatilah hidupmu, apa yang kau kerjakan Tuhan akan buat itu berhasil. Diberkatilah engkau dengan kasih daripada Allah Bapa, kasih Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Setelah sampai kita pada ibadah kita hari ini telah selesai, marilah kita merenungkan dan membawa semua pengajaran dari firman yang kita telah dengar tadi. Kita juga harus membuka ruang, kita harus berbagi juga, kita tidak boleh berkelompok. Itulah untuk hari Minggu ini kita, dan untuk teman-teman sekalian saya ucapkan terima kasih dan selamat hari Minggu. Dan kita akan menyanyikan Kita Harus Membawa Berita. Bait 1 dan 4. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa
Oke, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Hendra. Terima kasih juga untuk Pak Penatua David Manalu atas pelayanannya, dan juga terima kasih untuk semua pelayan, untuk Lady, untuk Laura, dan juga untuk Kak Andre. Untuk informasi, minggu depan kita masih menggunakan Zoom, dan pastinya kita bakal dapat tema yang lebih menarik lagi dan pembicara juga yang lebih menarik lagi. Jadi jangan lupa ya, untuk minggu depan kita tetap beribadah seperti biasa. Untuk remaja ada pengumuman mungkin. Oke, kalau tidak ada pengumuman dari remaja, yuk kita bisa di on cam semua. Masih ada nih, enggak nih yang belum on cam. Kelvin, Loli, Alvin, Laura, Marcelo, Gaby, yuk bisa on cam yuk, kita mau foto bersama. Loli. Oke. Yuk kamu hitung ya, nanti saya screenshot. Sudah rata-rata on cam, sudah semungkinan besar on cam. Bisa Bang Adus dibantu untuk kita foto? Kamu hitung 1, 2, 3, nanti saya screenshot ya. Oke. Siapa yang ngitung nih Bang? Kamu yang hitung, saya screenshot. Oke. Senyum semua ya. 1, 2, 3. Oke. Lagi nggak nih Bang? Lagi dong, pakai gaya bebas. Oke dong, boleh. Ya. Sebentar. Agak delay ya. Sudah Bang? Oke, lanjut. Oke, mari kita foto. 1, 2, 3. Apakah sudah Bang Adus? Cukup? Oke, Ju, thank you. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua. Terima kasih untuk Pendeta Hendra. Terima kasih untuk Penatua David Manalu. Selamat hari Minggu semua. Selamat hari Minggu ke Pendeta. Selamat hari Minggu teman-teman semua. Andre, Lady, Tuan, Bimo. Selamat hari Minggu Kak Bibi. Selamat Hari Minggu Bianca. Hai Andre. Selamat hari Minggu Naomi. Selamat hari Minggu Bro Jo. Selamat hari Minggu. Oke, untuk pelayan dan Pak Pendeta dan Pak Penatua bisa kita tutup mungkin doa ini penutup untuk pelayan. Baik, untuk menutup itu kita akan menaikkan doa kita. Tuhan, terima kasih atas koneksi internet yang baik. Terima kasih atas kami dapat mengambil tugas pelayanan dengan baik. Dan juga terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang disampaikan melalui Bapak Pendeta Hendra, sehingga ibadah kami ini dapat berjalan dengan lancar. Dan kami akan mengakhiri ibadah pemuda dan remaja ini, Tuhan. Dan firman-Mu akan tetap selalu kami pegang teguh dan untuk dapat merubah hidup kami hari demi hari. Inilah doa kami ya Bapa, yang kami sampaikan hanya dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Oke, terima kasih untuk pelayanannya. Terima kasih.